Kemudian kita masuk sekarang kepada pelajaran Tauhid. Irsyadul Fuhul Syarah Thalathatul Usul. Pembahasan kita terakhir selesai dari permasalahan al-usul athani, yaitu al-usul athani apa kemarin? Ma'rifatu dinil Islam. Selesai dengan akhir pembahasan hadis Jibril. Maka kita masuk kepada al-usul ats-tsalatsah bagian yang ketiga. Apa itu? Ma'rifatu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita masuk kepada matan, berkata penulis rahimahullah, al-aslu tsalitsu ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka usul yang ketiga dari al-usul ats-tsalatsah, mengetahui siapa nabi kita, nabi kalian dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata penulis, al-aslu tsalitsu ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa Muhammad ibn Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim, wa Hashimun min Quraisy wa Quraisy minal Arab, wal Arabu min dzurriyyati Ismaila ibni Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyina afdhalus shalah wassalam. Sampai sini saja. Sekarang kita jelaskan. Maka usul yang ketiga yang kita pelajari sekarang adalah, setelah kita di asal yang pertama, apa usul yang pertama dari usul tsalatsah? Ma'rifatu Rabb, ma'rifatu Rabbina, mengetahui siapa Rabb kita. Dan yang kedua yang kemarin kita bahas, ma'rifatu dinil Islam, mengetahui agama Islam, terbagi menjadi 3 tingkatan. Dan sekarang pengetahuan tentang siapa nabi kita Muhammad yang kita ikuti dan diamalkan sunnah-sunnahnya. Maka asal dari usul yang ketiga ini dari kisah tentang bagaimana adzabul qubur atau su'alul qubur. Maka di hadis-hadis yang sahih tentang permasalahan su'alul qubur telah datang pertanyaan tentang Nabi Muhammad. Yang pertama seperti datang di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas ibnu Malik. Berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-abdu idza wudi'a fi qabrihi wa tuwalliya wa dhahaba ashabuh hatta innahu la yasma'u qara'a ni'alihim atahu malakan fa'aqadahu fayaqulan lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fayaqulu asyhadu annahu Abdullah wa rasuluh. Berkata Nabi kita di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas ibnu Malik, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya setiap hamba jika dimasukkan ke kuburnya dan ditinggal oleh orang-orang yang mengantarnya, maka dia akan mendengar seokan-seokan sandal orang-orang yang meninggalkannya. Maka datanglah pada saat itu 2 malaikat yang mendudukkan mayat ini dan menanyakan kepada mayat ini dengan su'alul kubur. Yang menjadi poin pendalilan pengetahuan kita kepada Nabi Muhammad di hadis ini tentunya khususnya hadis Anas, maka didatangkan Nabi Muhammad seakan-akan seperti Nabi Muhammad dan dikatakan ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang kalian dulu di dunia katakan tentang orang ini? Seakan-akan ditampakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul asyhadu annahu Abdullah wa rasuluh. Aku bersaksi dulu di dunia bahwa dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Hada huwa syahid tentang permasalahan pengetahuan Nabi Muhammad SAW, karena di alam qabr
fil barzah akan ditanya siapa nabi kita. Apakah akan ditanya siapa pemain Real Madrid yang pindah ke Juventus nomor 7? Siapa jawab? Hah? Seperti itu kalian hafal. Pas didatangkan Nabi Muhammad, masa tidak hafal? Maka di sini semua akan mempersaksikan orang yang beriman, asyhadu annahu Abdullah wa rasuluh. Kemudian faidahnya di sini sangat besar. Akan diberikan kenikmatan kubur. Fayuqalu ungdur ila maq'adik minan nar, abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Maka lihat tempatmu yang tadinya akan masuk kepada api neraka yang menggelegak, sekarang tempatmu di surga. Berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fayarohuma jami'an, maka akan ditampakkan oleh Allah kedua neraka dan surga, tempat duduknya yang dulu digantikan dengan yang baru. Menjadi senang bahwa tempatnya di surga kelak. Maka di sini ditampakkan oleh Allah keduanya. Ini orang yang mukmin, di mana dia dikatakan tempatmu tadinya di api neraka, namun bisa menjawab tentang soal Nabi Muhammad, siapa dia, maka digantikan menjadi tempat di surga. Wa amal kafir aul munafik, adapun orang kafir ataupun munafik, dia akan didatangkan Nabi Muhammad dan berkata, la adri, kuntu aqulu ma yaqulun nas. Aku tidak tahu. Kalau sekedar hanya tidak tahu, kita katakan tetap diadab, namun mending. Tetapi aqulu ma yaqulun nas, ini yang jadi masalah. Maka aku berkata seperti apa orang yang katakan. Apa orang-orang kafir katakan kepada Nabi Muhammad? Pertama, sahirun majnun. Wa madza? Syairun wa kadzab. Wa madza? Sobi, kata Abu Lahab. Dan juga di zaman sekarang disebut apa? Teroris, gembong teroris, dan apa? Pedofilia. Menikahi Aisyah usianya kecil. Maka akan berkata orang-orang kafir munafik di kuburannya, kalau dia hanya berkata tidak tahu, mendinglah. Tapi aqulu ma yaqulun nas, maka dikatakan Muhammad gembong teroris di zaman sekarang ini, dan Muhammad pedofilia, menikahi Aisyah dalam waktu masih kecil, belum balik dan sebagainya. Fayuqalu la daraita wa la talaita, maka disebutkan oleh malaikat, kamu tidak tahu dulu bodoh kepada ilmu syar'i, wala talaita, dan kamu tidak mau menuntut ilmu. Sudah bodoh kepada ilmu syar'i, sibuk dengan dunianya, tidak mau menuntut ilmu. La daraita wala talaita. Summa yudrabu bimitraqah min hadid. Darbatan baina udunaihi. Nah, apa i'rabnya di sini? Kebetulan kita tadi menyebutkan maf'ul mutlak. Yudrabu bimitraqah min hadid darbatan. Darbatan atau tidak? Apa i'rabnya? Maf'ul mutlak menjelaskan yudrabu bimitraqah min hadin darbah. Pertama, menjelaskan keadaannya itu satu kali pukulan. Bimitraqatin min hadid darbah. Satu kali pukulan. Baina udunaihi, di antara dua telinganya. Apa yang di antara dua telinga? Kepala. Dipukul kepalanya di antara dua telinga. Fayasihu sayhah yasma'uha man yalihi ila thaqalain. Akan mendengar semua makhluk kecuali dua makhluk yang berat, manusia dan jin. Sehingga di pinggir-pinggir kuburan itu, ayam-ayam, cacing-cacing, pohon-pohon, itu semuanya mendengar jeritan dari orang yang dipukul, dari orang kafir yang tidak bisa menjawab siapa Nabi Muhammad. Bahkan tidak menjawab mending, tapi malah mengikuti ucapan-ucapan orang-orang kufar bahwa Nabi Muhammad buruk, Nabi Muhammad demikian dan demikian. Maka dipukul dan didengar jeritanya oleh semua yang ada di sekitarnya kecuali manusia. Maka orang-orang yang hidup di pinggir kuburan mendapat
rumah atau menyewa rumah di pinggir kuburan, maka dia cuek saja, menyapu halaman. Padahal pada saat itu binatang-binatang pada ketakutan mendengar jeritan lolongan orang yang diadab ini. Ini pendalilan di hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas tentang soal kubur, tentang permasalahan Nabi Muhammad. Maka begitu pun di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Al-Bara Ibnu Azib, di saat Nabi membaca ayat di dalam surat Ibrahim, yutsabbitullahu ladina amanu bil qawli tsabiti, bahwa Allah akan menetapkan kalimat syahadat di hati-hati orang-orang yang muslim. Kata Nabi, ayat ini turun fi adabil qabr, pada soal-soal kubur, di saat malaikat membangunkan dan mengatakan, man rabbuk, fayaqul rabbi Allah, siapa Rabb kamu? Dikatakan, Rabbku Allah. Kemudian didatangkan Nabi Muhammad dan dikatakan, wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, jawaban mereka sesuai dengan ucapan Allah, yutsabbitullahu ladina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Maka Allah akan menjadikan mereka bisa menjawab dari soal-soal kubur dikarenakan keimanan mereka dulu kepada Allah di dunia, maka Allah jadikan bisa menjawab di hari akhirah. Paham? Jadi permasalahan bisa menjawab di alam kubur itu tidak susah-susah. Kalian menulis sekarang kitab, nanti dibilang ini kitab ini usul salasah, dimasukkan ke kubur saya biar saya murojaah dulu kalau malaikat datang. Man rabbuk, mana dalilnya? Madinuk, mana dalilnya? Man nabiyuk? Tidak butuh kepada itu. Karena apa? Allah berfirman, yutsabbitullahu ladina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Bahwa kaum muslimin yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW dan agama Islam itu akan bisa menjawab secara otomatis. Jadi tidak butuh disisipkan di kain pocongnya itu, al-usul ats-tsalatsah dan sebagainya, agar dimurojaah dari menjawab soal. Paham? Kemudian jam berapa nih? 38:47. Mungkin kita cukupkan di sini ya. Maka kita cukupkan kajian kita, sudah hampir 50 menit. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.